Hai guys, selamat datang lagi di channel ini bersama dengan saya Adrian. Senang saya bisa berjumpa dengan kamu kembali ya guys. Nah, kali ini aku hadir untuk membawa tech news dan tentu saja berita yang lagi hangat di Indonesia, yaitu TikTok X Tokopedia, yang artinya mereka sedang kerjasama guys. Dan benar-benar udah jadi kenyataan ya, walaupun ini sebenarnya adalah berita yang sudah berhembus dari beberapa bulan yang lalu sejak si TikTok Shop ini di-ban ya. Nah, ceritanya pada waktu itu di-ban di tanggal 4 Oktober, itu adalah hari terakhir mereka beroperasional di TikTok Shop Indonesia, termasuk juga aku afiliatornya. Nah, kendalanya adalah diduga TikTok Shop ini melakukan predatory pricing, yang artinya menjual produk-produk itu di bawah harga pasaran lah. Ibaratnya harganya murah banget. Dan itu memang menjadi salah satu keunggulan dari TikTok Shop ya guys. Harganya lebih murah jika dibandingkan dengan lapak online sebelah atau lapak online tetangga. Nah, yang cara kedua adalah mereka itu memanfaatkan kita sebagai para afiliator untuk mempromosikan barang-barang dari merchant ya, yang udah afiliasi juga sama mereka. Jadi, kita punya rate khusus yang bisa kita kasih ke kamu dan harganya pun fantastis murah ya guys. Jadi banyak banget pada waktu itu afiliator atau influencer seperti saya yang juga live di TikTok berjualan ya, karena kami juga punya misi yang harus dikerjakan guys. Nah, tentunya penghasilan kita juga cukup banyak pada saat itu, namun karena memang ada beberapa hal kendala, akhirnya TikTok Shop kan di-ban ya. So, habislah ceritanya. Nah, 4 Oktober, sekarang bulan Desember, boleh bilang hanya sekitar 2 bulan 3 bulanan ya guys ya. Dan si TikTok Shop kembali beroperasi, namun dengan menggunakan platform lokal yang sudah mendapatkan lisensi. Karena ini lebih cepat daripada mereka harus bangun ekosistem baru guys. Dan tentu saja untuk mendapatkan hasil yang cepat instan gini, mereka harus keluar duit yang cukup banyak. Setara 1,5 miliar US dollar atau 23 triliun kocek diberikan. Tentu saja ini adalah trading untuk sahamnya juga ya. Nah, per informasi yang aku dapat adalah si TikTok ini mengakuisisi 75,01% dari sahamnya Goto guys. Dan ini berarti dia adalah pemegang kendali penuh untuk segala keputusan penting yang dikelola oleh perusahaan Tokopedia ataupun Gojek ya. Nah, singkat cerita, tentunya jika kita lihat kebijakan lokal yang ada saat ini dengan Tokopedia, aku juga menjadi merchant Tokopedia, menggunakan Tokopedia untuk berjualan juga, dan juga beli banyak barang di Tokopedia dibandingkan dengan lapak tetangga yang lain, karena aku lebih banyak ke teknologi IT ya, gadget, smartphone. Nah, tentu saja ini akan berimbas nantinya dengan keputusan jangka panjang. Namun yang aku lihat adalah si PT Tokopedia ini akan menjadi operator lah, menjadi pelaksana di Indonesia. Namun kebijakan-kebijakan nantinya akan ditentukan oleh pihak TikTok Shop, karena mereka mengakuisisi ya guys cukup banyak, 75,01% itu udah mayoritas. Boleh bilang itu jadi perusahaan tanda kutip Indonesia yang dimiliki oleh asing ya. Kalau di Indonesia sendiri, kalau kita punya perusahaan, jika kita mau ikutin tender atau gimana, kita itu harus memiliki saham minimal itu 51% dibandingkan sama investor kita dari luar negeri. Nah, ini kebalikannya ya. Jadi si TikTok Shop ini ngebeli lah intinya perusahaan lokal yang menjadi menurutku unicorn Indonesia yang cukup bagus guys, dan aku juga pengguna loyalnya, dan ini juga menjadi was-was juga ya. Nah, pertanyaan adalah apakah strategi TikTok Shop untuk mengulang suksesnya yang dulu itu akan terjadi kembali guys. Nah, kalau kita lihat dari platform TikTok ini sebenarnya adalah platform yang mengandalkan short video kan. Lalu kita buat review dan waktu 30 detik itu memberikan impulsive buying, dan produknya bisa tinggal diklik langsung belanja. Sesimpel itu, secepat itu. Dan kalau kamu ngefans sama kreatornya, kamu bisa nonton dia live dan lagi dijualan ya guys ya. Dan ini memang lebih banyak terjadi saingannya waktu itu dengan si Shopee ya. Namun dari yang aku tahu, termasuk juga kenalanku, mereka beli TikTok karena promonya lebih dahsyat dibandingkan sama Shopee waktu itu ya, head to head untuk live shopping guys. Dan banyak orang yang juga mulai berjualan di TikTok Shop karena cepet banget lakunya. Terus juga ada support dari TikTok Shop itu sendiri, sehingga support subsidi dan harga lebih murah. So intinya booming lah pasar itu ya. Nah, apakah habit itu akan kembali lagi? Apalagi pada saat ini kan kita tahu kalau si TikTok Shop ini akan melakukan uji coba ya untuk hari belanja online nasional 12/12, which is hari ini. Dan ini kita perlu lihat dulu apakah memang mereka sukses guys untuk melakukan ekspansi pasar lagi ya. Karena menurutku sendiri Tokopedia ini punya market niche yang
cukup unik ya. Ibaratnya itu kalau kamu belanja barang elektronik, ya liriknya ke Tokopedia. Tapi kalau kamu belanja barang yang murah seperti untuk fashion, make up, itu kayaknya lebih cocok ke si Shopee guys. Nah, TikTok Shop ini aku juga nggak ngerti nih apakah mereka akan nanti ngeinterupsi pasar lebih dalam untuk promosi barang-barang murah yang datang dari China. Karena kita tahu kan ya kalau impor barang-barang China ini dibatasi, sehingga kalau mereka masuk ke Indonesia otomatis itu harus bayar pajak dulu lah intinya. Dan nggak semurah yang zaman dulu dimana bisa cross border langsung pesan dari China sampai ke sini kan. Nah sekarang kerannya untuk yang impor itu kan ditutup, sehingga mau nggak mau perusahaan lokal nih, dan kutip perusahaan lokal anak bangsa kita yang beli barang-barang dari China terus rebranding ulang, jual lagi kepada kita semua dengan mereknya yang macam-macam lah ya. Dan ini kan kejadian seperti itu. Sebenarnya produknya itu dari China, cuma dibelinya secara banyak, dikemas ulang di sini, dikasih brand khusus, jadi terregister bahwa itu adalah produk yang sudah masuk Indonesia, sudah bayar pajak, dan boleh dijual secara umum. Nah, itu otomatis harganya nggak murah lagi, karena kalau dulu itu kan kita langsung beli dari China, kirim langsung kan. Contohnya dulu aku pernah beli casing handphone kok, cuma seharga 5 ribuan gitu loh. Dan model udah bagus banget. Nah, kalau masuk Indonesia secara resmi ya harganya bisa lumayan tinggi lah ya. Dan tentunya ini juga menjadi suatu penasaran buat aku, apakah TikTok Shop akan mengulang kisah sukses lagi. Kalau dengan habitualnya itu adalah kita suka scrolling, terus liatin orang lagi melakukan video promosi, dan lama-lama aku juga sebagai pengguna TikTok kayaknya agak jenuh ya guys, karena harus nge-scrolling terus lihat iklan orang jualan, scrolling terus orang jualan lagi, dan mencari video-video yang bermutu di TikTok saat ini agak sedikit susah ya jika dibandingkan sama misalnya YouTube. Kalau YouTube benar-benar kamu membuat semacam video untuk long pause video ya guys ya. Dan kalau si TikTok kan lebih ke arah short term video kan. Nah, aku lebih demen ke YouTube benar-benar untuk nonton kalau orang buat konten, jadi kita bisa dengerin lah apa pendapatnya ya tentang suatu isu, ataupun untuk review produk yang lebih berpengalaman ataupun lebih lengkap lah. Kalau soal teknologi kita sudah sering dengan Gadget In ataupun dengan beberapa influencer teknologi yang sudah kita kenal ya, kayak Jagat Review. Nah, itu oke banget sih untuk produk-produk reviewnya. Kalau di TikTok Shop kayaknya lebih ke arah impulsive buying dan kita kebanyakan scrolling ya. But anyway, habitual ini kita akan lihat kembali di TikTok Shop apakah mereka berhasil mendulang kisah sukses yang dulu sehingga berani untuk investasi sebesar 23 triliun rupiah guys beli Tokopedia. Dan yes, karena kamu bilang ini adalah investasi yang besar dan aku juga bilang investasi yang besar, mereka mengakuisisi saham dari si Gotoh ini dan mereka jadi pengendalinya guys. Dan memang itu dananya disuntikan bertahap ya, dan 12-12 adalah uji coba pertama. Imbasnya saham Gotoh pun turun guys ke level pada saat video ini dibuat di 80-an perak, nggak nyampe lagi 100 ya. Karena fix bahwa ini adalah marketplace yang nanti dikelola oleh asing, oleh China, bukan lagi marketplace-nya Indonesia. Nah, aku nggak ngerti apakah memang sebegitu butuhnya untuk dana ya si Tokopedia dan Gotoh ini sehingga mereka mengambil resiko untuk TikTok Shop yang akan menjadi pengendalinya guys. Honestly aku agak sedikit kecewa, tapi tentunya itu adalah keputusan petinggi-petinggi Gotoh yang kita nggak tahu gimana, dan akhirnya mereka oke. So let's see aja. Aku sih sebagai pengguna Tokopedia masih demen belanja, tapi nggak terlalu suka yang cari-carian promo ya, karena kalau teknologi itu tertentu produknya dan harganya juga lumayan fantastis. Misalnya kalau iPhone ya you know lah sekitar 15, 16 sampai 20 jutaan ya. Mau sedahsyat apa tuh untuk diskon promonya? Karena kan boleh bilang awal-awal itu buat cari market kan, sedangkan Tokopedia sekarang tuh udah punya marketnya gitu loh. Apa mereka masih butuh bakar duit untuk dapatin kita sebagai konsumernya? Otomatis menurutku sih udah nggak zamannya bakar duit ya untuk startup ya guys ya, karena TikTok Shop ini kan ingin melawan pada saat itu, lawan si Tokopedia, juga lawan si Shopee kan untuk berjualan. Namun sekarang karena mereka udah beli Tokopedia ya ngapain lagi harus cari market baru yang sebenarnya Tokopedia udah punya jutaan customer. Dan juga mereka sudah punya si TikTok Shop ini para influencer yang siap untuk jualan, untuk dibekali dengan barang-barang sampel terus mereka live. Nah itu sebenarnya sudah ada marketnya ya, apa perlu jor-joran lagi untuk promonya? Dan yang terpenting guys,
barang murah dari China itu kayak sudah mulai dibatasin deh. Jadi saya nggak yakin apa kita bisa beli tanda kutip barang-barang murah lagi. Dan tentunya masih ada lapak sebelah Shopee yang sering aku kunjungi juga buat beli barang-barang fashion ataupun barang-barang tanda kutip aksesoris handphone yang murah meriah lah ya. Dan antara butuh atau nggak butuh sih TikTok Shop untuk aku pribadi ya. Tapi aku juga nggak tahu dengan teman-teman yang juga mungkin sebagai seller dari TikTok Shop yang merasa kebantu banget ya, karena mereka temanya adalah beli lokal, support untuk UMKM. Yang menurutku juga ya butuh bantuan sih untuk disupport UMKM, tapi jangan sampai barang-barang UMKM ini adalah barang-barang yang dibeli dari China, yang diimpor di Indonesia, terus modalnya adalah labelin, branding, dan jual. Nah itu sebenarnya bukan level untuk UMKM, tapi jatuhnya adalah eksportir masih startup yang mungkin nanti akan grow up ya. Nah itu tentunya menjadi salah satu pertimbangan kita juga mensupport UMKM lokal ini seperti apa. Mungkin batik produksi lokal boleh tuh, atau kerajinan tangan yang produksi lokal boleh tuh, atau snack-snack cemilan yang asli lokal boleh tuh. Hanya saja jangan sampai barang China masuk ke sini diimpor terus dijual lagi, itu jatuhnya ya eksportir bukan support UMKM sih menurutku, seperti itu ya guys ya. So ini adalah video tanggapanku untuk si Goto X TikTok Shop. Memang mereka berani banget dan mencaplok banget produk dari industri kita guys, Tokopedia, platform yang kita sukai bersama. Dan sayang banget itu harus jadi kepemilikan asing ya, 75% lebih. Dan tentu saja aku sedikit kecewa, tapi by anyway ini adalah keputusan dari pihak petinggi Goto. Hopefully sesuai dengan yang mereka targetkan guys. Kalau misalnya nggak sesuai ya otomatis pelanggannya menurun, dan kalau sukses ya gambling, win or lose, menang besar sekalian, kalah sekalian ya guys. Alright guys, that's it untuk video vlog kali ini. Thank you for watching ya. Jangan lupa di subscribe guys, karena kita kedepannya akan banyak video-video diskusi seperti ini. Dan tentunya saya sangat senang bisa menyampaikan ini kepada kamu dan ngobrol bareng dengan kamu ya guys. Jangan lupa diketik komennya apabila kamu ada pertanyaan ataupun pendapat kamu tentang si Goto X TikTok ini guys. Thank you untuk supportnya ya guys ya, dan jangan lupa di subscribe. Sampai jumpa lagi kita di video berikutnya.